Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Interest. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Novita Hasibuan. Kali ini saya akan mengajak Sobat Interest untuk ngobrol bareng terkait kabar terkini di Kemenq. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan acara kita adalah podcast Toba, teman ngobrol perbendaharaan. Baik Sobat Interest, podcast ini adalah podcast pertama kali di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Dan kali ini juga kita sudah kedatangan bintang tamu kita, yaitu Bapak Henry Rulinsan Purba. Beliau adalah Kepala Bagian Umum di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kak Novi. Apa kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak udah menyempatkan datang ke sini untuk ngobrol dan menyapa Sobat Interest ini Pak. Walaupun sibuk ya Pak ya, tapi tetap semangat ya Pak ya, hadir di sini ya Pak. Tetap semangat, sore tetap semangat. Tetap semangat ya Pak. Terima kasih Pak Henry. Iya, baik. Begini Pak Henry, Sobat Interest tuh pengen tahu Pak, terkait adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Apa sih Pak tugas dan fungsi ASN itu Pak? Baik, terima kasih Kak Novi dan Sobat Interest sekalian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu diantaranya menyatakan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari ASN. Nah, fungsi dari aparatur sipil negara itu ada 3 diatur dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, ASN itu merupakan pelaksana kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah sebagai pelayan publik. Jadi kita sebenarnya pelayan kan Novi, ya melayani masyarakat secara profesional. Profesional kata kuncinya. Kemudian yang ketiga adalah mempererat dan mempersatukan bangsa. Itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seorang ASN itu memang tidak boleh ada keberpihakan kepada partai misalnya atau kepada calon legislatif misalnya. Dia harus independen. Demikian beberapa hal yang diatur antara lain di Undang-Undang ASN tadi. Oh gitu ya Pak ya. Nah itu kan untuk ASN secara umum ya Pak ya. Nah untuk di Kementerian Keuangan sendiri Pak, nah saya pernah baca itu ya Pak ya, kayaknya jumlah pegawai di Kemenq itu kalau nggak salah saya sekitar 78 ribuan gitu Pak ya pegawainya. Nah itu terkait dengan tugas dan fungsi ASN di Kementerian Keuangan itu bagaimana Pak polanya Pak? Benar kan Novi dan Sobat Interest sekalian, berdasarkan data per Desember 2022, jumlah pegawai Kementerian Keuangan itu memang sekitar 78 ribuan ya. Nah menariknya dari data tersebut, 70% itu ternyata didominasi oleh generasi Y dan generasi Z. Wah generasi saya itu Pak. Generasi Y ya? Iya Pak. Benar. Berarti kelahiran 81-an ya? Iya, di awal Pak. Benar. Saya generasi X. Oh gitu. Jadi 70% itu berarti sekitar 55 ribu. Nah ini tersebar di seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang ada, termasuk di Ditjen Perbendaharaan. Dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai ASN, sudah pasti mereka tetap melaksanakan fungsi seperti yang diatur dalam undang-undang tadi, yaitu sebagai pelayan, ya pelayan, kemudian melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Kemudian kita memang ASN tidak boleh terlibat dalam partai ya, atau terlibat dalam politik praktis gitu ya. Betul Pak. Nah itulah salah satu bentuk dari fungsi dari ASN yang ada di Kementerian Keuangan. Demikian. Gitu ya Pak ya.
saya pernah juga Pak itu lihat tagar baik di medsos, IG, Facebook gitu ya Pak ya, bangga melayani bangsa. Nah, ASN ya, iya ASN Pak, bangga melayani bangsa. ASN bangga melayani bangsa. Nah, itu bagaimana Pak kaitannya di budaya kerja di Kemenq itu sendiri Iya, Pak? jadi benar Kak Novi dan sobat interest kalian, sekarang sudah ada tagar ASN bangga melayani Bangga bangsa. melayani bangsa. Berarti kita harus bangga nih melayani bangsa. Padahal Melayani- kita pelayan juga Iya. ya. Iya. Jadi bangga melayani bangsa. Di ASN tersebut ada core value-nya, ya, ada core value-nya yaitu berakhlak. Berakhlak itu ternyata akronim dari berorientasi pelayanan yang akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis, layak, adaptif, dan kolaboratif. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kita juga punya nilai-nilai Kementerian Keuangan, iProspek itu ya, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nah, kalau kita tarik Kak Novi dan Sobat Intas sekalian, ternyata memang jelas nyata berakhlak yang ada di core bisnisnya ASN tersebut dengan nilai Kementerian Keuangan itu ada irisannya gitu ya. Misalnya berakhlak, berorientasi pelayanan, kita ada nilai Kementerian Keuangan pelayanan. Kemudian akuntabel, kita punya integritas ya. Kompeten, kita punya profesionalisme, bekerja secara profesionalisme sesuai dengan ahlinya gitu ya. Demikian juga yang lain seperti harmonis, kita punya sinergi. Kemudian loyal, kita punya integritas. Kemudian adaptif, kita punya kesempurnaan. Dan juga kolaboratif, ya, kita punya sinergi. Itulah berhubungan dari nilai Kementerian Keuangan dengan nilai core value yang ada di ASN tadi. Demikian Kak Novi. Gitu ya Pak ya. Terus bagaimana sih Pak kematangannya Pak budaya kerja ini Pak ya di Kemenq itu Pak? Apakah sudah itu kan pastinya sudah berulang-ulang ya, dewasa ya Pak ya, udah lama dilaksanakan gitu ya Pak. Betul. Itu bagaimana Pak Benar. kematangannya itu Pak? Benar. Jadi memang di Kementerian Keuangan itu sudah dipetakan terkait dengan tingkat kematangan dari penerapan budaya organisasi di Kementerian Keuangan. Ya, yang paling bawah itu, yang paling dasar itu adalah di level mengetahui dulu, ya, mengetahui di sini untuk teman-teman yang mahasiswa PKN barangkali toh, atau yang PNS, CPNS khususnya yang CPNS yang 1 tahun kerja. Di situ mereka baru mengetahui dulu, mengetahui terkaitnya ada nilai, ada sikap dasar, ada perilaku, ya, mengetahui untuk mengenal dulu. Kemudian naik nanti understand ya, memahami tadi sudah di level yang berikutnya, yaitu untuk teman-teman yang pelaksana yang lebih dari 1 tahun. Mereka sudah melaksanakan, sudah memahami apa itu nilai, apa itu sikap dasar, atau itu perilaku, tapi memang belum secara keseluruhan, ya, belum secara keseluruhan dan belum konsisten. Naik ke level berikutnya, kita mengenal istilah kematangan yang maturity ya, dewasa ya, maturity atau dewasa dalam hal menerapkan. Ini ada di pejabat eselon 4, eselon 3, kemudian di pengawas. Nah, mereka sudah melaksanakan secara konsisten gitu. Tidak lagi sebagian tapi secara keseluruhan menerapkan perilaku, nilai, dan sikap dasar. Level berikutnya itu tadi yang ada di level di owning, merasa memiliki. Itu ada di pejabat yang tertinggi ya Pak? Iya benar, pejabat paling tertinggi, misalnya eselon 2 eselon 2 dan setaranya. Di sini mereka bukan hanya sudah melaksanakan, tapi sudah mengajak, mempengaruhi orang lain yang ada di lingkungannya untuk melaksanakan nilai-nilai, kemudian prinsip serta perilaku efektif yang ada di Kementerian Keuangan. Itulah level-levelnya. Saya kasih contoh, izinkan contoh ya. Iya, silakan Pak. Misalnya gini. Kita kan sudah sama-sama tahu ada korupsi ya. Artinya kita tahu bahwasanya korupsi itu konotasinya kan jelek ya. Betul. Jelek. Nah, kalau di level pertama itu di sikap atau di nilai itu sudah disebutkan kita tidak nilai korupsi itu artinya konotasinya jelek lah. Di sikapnya, naik ke sikapnya, kita tidak sama sekali tidak menyukai adanya korupsi itu. Itu sikap kita. Sikap itu adalah
wujud dari pernyataan pandangan terhadap sesuatu atau seseorang ya. Kemudian naik berikutnya itu adalah di perilaku ya. Perilaku itu kita tidak melakukan korupsi. Kalau tadi tidak suka korupsi, berarti kita tidak mau melakukan korupsi. Iya. Jalan ya Pak. Betul. Nanti level berikutnya adalah kebiasaan. Berarti kita menghindar, mencegah jangan sampai ada korupsi, ya, memitigasi. Baru di berikutnya akan menjadi budaya bahwasanya seluruh pegawai Kementerian Keuangan itu sama sekali tidak melakukan korupsi. Itulah beberapa kaitan tadi di level mulai dari mengetahui sampai di level owning dikaitkan dengan perilaku kita di Kementerian Keuangan. Gitu ya Pak ya. Berarti itu semuanya tetap harus dilakukan secara profesional ya Pak tentunya. Betul. Ya Pak ya. Didukung etos kerja yang kuat tadi. Etos kerja juga ya Pak ya. Ditambah lagi niat lagi ya Pak ya. Betul Pak ya. Benar. Baik, terima kasih Pak Henry. Sobat Interest, itu tadi ngobrol bareng dengan Pak Henry. Tapi Pak Henry gini Pak Henry, sebelum kita tutup podcast ini Pak Henry, boleh dong kita dikasih closing statement dari Bapak? Iya, singkat saja Kak Novi dan Sobat Interest ya. Bahwasanya penguatan budaya organisasi di Kementerian Keuangan itu akan terus dilakukan, terus menerus dan secara masif ya, secara masif. Ini dimaksudkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, supaya kita memitigasi jangan sampai terjadi perilaku-perilaku yang tidak efektif. Ya, perilaku-perilaku yang tidak efektif di lingkungan Kementerian Keuangan. Contohnya ya, pimpinan kita selalu mengingatkan agar bekerja itu jangan bisnis as usual gitu, tapi harus ada nilai tambah. Berdasarkan apa? Berdasarkan profesionalisme kita yang ada tadi, didukung semangat kerja, etos kerja kita yang tinggi tadi. Nah, mudah-mudahan tadi dengan adanya sosialisasi atau internalisasi mengenai budaya organisasi Kemenkeu secara masif, perilaku-perilaku tadi akan termitigasi. Demikian saya pikir. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Iya, baik. Sobat Interest, itulah tadi ngobrol bareng bersama Pak Henry terkait budaya kerja di Kemenkeu. Sedikit quotes dari Jana Cakola, seorang artis dari New Zealand, bahwa profesionalisme tidak boleh ditentukan oleh gaji, peran atau jabatan seseorang. Itu harus ditentukan oleh etos kerja seseorang. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kanwil DCPB Sumut untuk mendapatkan info terbaru selanjutnya. Dan saya Novita Hasibuan mengucapkan terima kasih. Horas, horas, horas.